Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai teori-teori etika yang PPT-nya sudah dibuatkan oleh kelompok 4. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini ada 7 anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fikir Raka Andarwa dengan MP Mahir 250. Lalu ada Nadila Sayyida Maulia dengan MP Mahir 252. Lalu ada Naira Mentari Utama dengan MP Mahir 253. Lalu ada Isnania Adawiyan Nisalaya Ali dengan MP Mahir 268. Yang kelima ada Niken Sasi Herlambang dengan MP Mahir 272. Lalu ada Raihan Rafif Ramadan dengan MP Mahir 274. Dan yang terakhir ada Oktavia Ramadhani dengan MP Mahir 352. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pernahkah kalian berpikir, apakah berbohong demi kebaikan itu tetap salah? Nah, jadi teori etika itu ada dua, teori absolut dan teori relatif. Teman-teman, penganut etika absolut percaya bahwa moralitas itu seperti hukum alam. Misalnya, berbohong atau membunuh itu salah secara mutlak. Tidak peduli apa alasannya atau di budaya mana kita berada, aturan ini tidak bisa ditawar. Sebaliknya, etika relatif melihat moral itu fleksibel. Contohnya, cara menghormati jenazah. Suku Kalatia memakan jenazah sebagai bentuk penghormatan, sementara orang Yunani membakarnya. Bagi masing-masing budaya, cara mereka adalah yang paling benar, jadi tidak ada standar yang universal. Anak kecil yang mengambil mainan temannya itu bukan immoral, tetapi karena mereka berada di tahap yang belum memahami moralitas sepenuhnya. Slide ini membahas tentang kategori perilaku manusia dilihat dari sisi moralitasnya. Yang pertama ada perilaku moral atau moral behavior, yakni tindakan yang sesuai dengan standar sosial dan etika yang berlaku di masyarakat. Seseorang melakukan ini karena sadar akan kewajibannya. Yang kedua ada perilaku tidak bermoral atau immoral behavior, yakni tindakan yang secara sengaja melanggar aturan moral yang ada. Pelaku tahu itu salah, tapi tetap melakukannya. Contohnya itu seperti pencuri. Yang ketiga ada perilaku di luar kesadaran normal. Ini adalah tindakan yang dilakukan tanpa pemahaman penuh akan moralitas. Biasanya terjadi pada anak kecil yang belum memahami aturan atau orang dalam kondisi gangguan mental. Mereka tidak bisa disebut jahat karena mereka belum atau tidak memahami konsep benar atau salah secara penuh. Yang keempat ada perkembangan moral atau moral development. Nah, ini adalah prosesnya. Bagaimana seseorang tumbuh dari tidak tahu apa-apa menjadi paham aturan hingga akhirnya memiliki prinsip moral pribadi yang kuat. Di sini saya sebagai Nadila Syeda Maulia dengan NPM Hakir 252 akan menjelaskan mengenai perkembangan perilaku moral pada anak. Tahap-tahap perkembangan moral anak menurut Kohlberg dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat 1 yang berada pada usia kurang dari 10 tahun, lalu tingkat 2 yang berada pada usia 10 hingga 13 tahun, dan tingkat ketiga yang berada pada usia lebih dari 13 tahun. Biasanya pada tingkat pertama, anak-anak akan berorientasi pada hukuman dan juga hadiah. Lalu untuk tingkat yang kedua, mereka berorientasi menjadi anak baik dan otoritas. Dan pada tingkat terakhir, mereka berorientasi pada kontrak sosial, juga pada prinsip etika. Prinsip etika sendiri merupakan tindakan yang didasarkan atas prinsip etika yang diyakini diri sendiri untuk menghindari penghukuman diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori etika. Teori etika itu merupakan teori yang membahas tentang bagaimana manusia menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teori etika sendiri dibagi dalam beberapa jenis, yaitu terdiri dari teori egoisme, utilitarianisme, deontologi, teori teleologi, teori hak, dan terakhir teori keutamaan.
Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang teori egoisme. Nah, teori egoisme sendiri adalah teori yang berhubungan langsung dengan kepentingan diri sendiri. Nah, dalam teori ini tuh tindakan manusia dikaitkan dengan motivasi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kita bisa lihat bahwa kalau misalnya egoisme ini terbagi menjadi dua, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Nah, egoisme psikologis ini menjelaskan bahwa semua tindakan manusia pada dasarnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri atau selfish. Jadi teori ini hanya menjelaskan fakta bahwa manusia itu cenderung bertindak demi dirinya sendiri. Sedangkan egoisme etis berbeda. Egoisme etis menyatakan bahwa manusia itu seharusnya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Jadi bukan hanya menjelaskan tapi juga memberi aturan atau panduan moral. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau misalnya egoisme psikologis itu bersifat deskriptif, artinya dimana hanya menjelaskan fakta dan tidak membahas benar atau salah. Sedangkan kalau egoisme etis bersifat normatif, yang dimana artinya memberikan penilaian bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori utilitarianisme, yang dimana teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan itu dianggap baik kalau menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, teori ini tuh dikenal dengan prinsip the greatest happiness of the greatest numbers, artinya kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Jadi penilaian benar atau salahnya suatu tindakan itu dilihat dari akibat atau konsekuensinya. Nah, dalam utilitarianisme ini, tindakan itu dinilai berdasarkan hasilnya. Ukuran utamanya adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, dan setiap orang itu dianggap memiliki nilai yang sama. Namun, teori ini juga memiliki kritik. Utilitarianisme ini dianggap terlalu menekan kebahagiaan duniawi dan kadang mengabaikan aspek spiritual. Selain itu, teori ini bisa aja mengorbanin hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Selanjutnya adalah teori deontologi. Kata deontologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang artinya kewajiban dan logos yang berarti ilmu. Jadi deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan itu ditentukan oleh kewajiban, aturan, dan prinsip moral, bukan oleh akibat atau hasil dari tindakan tersebut. Ada 3 konsep penting dalam deontologi, yaitu kewajiban atau duty, lalu ada itikat baik atau goodwill, lalu ada imperatif kategoris atau categorical imperatif. Ciri-ciri dari etika deontologi adalah berbasis aturan dan norma, tidak mempertimbangkan akibat sebagai penentu utama moralitas, menekankan tanggung jawab individu, dan bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. Selanjutnya adalah teori hak. Teori hak menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Contoh-contoh hak yang dimiliki setiap individu adalah hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, dan hak rasa aman. Dalam teori hak terdapat beberapa jenis hak, yaitu hak hukum atau legal right, hak moral atau kemanusiaan atau moral human right, serta hak kontraktual atau contractual right. Next, di sini kita akan membahas teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan ini itu apa? Yaitu suatu teori etika yang menilai baik buruknya tindakan berdasarkan karakter atau sifat moral seseorang, bukan karena hasil atau aturan yang diikuti. Untuk contoh utamanya di sini ada Aristoteles. Untuk inti pemikirannya sendiri yaitu fokus pada pembentukan sebuah karakter, virtue atau keutamaan. Lalu ada orang yang baik, di mana orang yang baik ini cenderung akan melakukan tindakan yang baik pula. Lalu yang ketiga ada moralitas dibentuk melalui kebiasaan dan latihan secara terus-menerus. Lalu tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai eudaimonia, yaitu hidup yang baik atau bermakna. Untuk contoh sifatnya sendiri ini bijaksana, lalu jujur, adil, rendah hati, berani, dan adanya kepercayaan atau keuletan. Untuk contoh kasusnya di sini, ketika kita menemukan sebuah dompet ya, nah orang ini ingin mengendalikan dompet tersebut. Di sini tuh dia mengembalikan bukan karena adanya takut hukuman atau
ingin pujian, tapi karena di sini dia itu orang yang jujur, jadi ingin mengembalikan dompet orang yang terjatuh itu tadi. Nah, tindakan ini berasal dari karakter seseorang yang baik. Oke, lanjut. Di sini ada teori etika teonom, yaitu teori ini menyatakan bahwa baik dan buruknya seseorang ini ditentukan oleh kehendak atau perintah Tuhan. Istilah teonom ini berasal dari kata theos, yaitu Tuhan, dan nomos, yang artinya hukum. Di sini untuk inti pemikirannya ini yaitu moralnya bersifat absolut atau mutlak, di mana standar benar dan standar salah ini berasal dari suatu ajaran agama, di mana manusia harus mengikuti hukum Tuhan sebagai pedoman hidup, dan tujuannya sendiri itu untuk bersifat non-duniawi atau akhirat dan spiritual. Untuk contoh kasusnya sendiri, seperti kita berbohong. Nah, berbohong ini itu salah karena itu dilarang oleh ajaran agama dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Tapi kadang itu kebohongan juga bisa dianggap benar ketika untuk suatu kebaikan. Jadi di sini ukuran moral ini bukan dari niat atau akibat, tapi kesesuaian dari perintah Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang etika abad ke-20. Definisi baik menurut Moore tergantung cara pandang setiap orang. Menurut saya, baik tidak dapat didefinisikan. Baik adalah baik. Tatanan nilai menurut Max Keller terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah nilai kenikmatan. Nilai yang berkaitan dengan rasa enak atau tidak enak secara indrawi. Sifatnya subjektif dan sementara. Contohnya, kenyamanan, makanan lezat, rasa sakit, dan kesenangan fisik. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan dan daya hidup. Lebih tinggi dari kenikmatan karena menyangkut keberlangsungan dan kualitas hidup. Contohnya kesehatan, kekuatan, keberanian, kehormatan, dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah nilai spiritual. Nilai yang tidak tergantung pada kondisi fisik atau biologis, bersifat lebih objektif dan universal. Mencakup kebenaran, keindahan, dan keadilan atau kebaikan moral. Yang keempat, nilai kesucian. Nilai tertinggi berkaitan dengan yang sakral dan relasi manusia dengan Tuhan. Lawannya adalah yang profan. Nilai ini menyangkut dimensi religius dan transenden. Abad ke-20 secara etis dan beretika. Yang pertama, etika situasi Joseph Fletcher. Etika bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kedua, pengelolaan kelakuan Julius Frederick Skinner. Suatu etika manusia terdapat pada perilaku. Yang ketiga, kegagalan etika mencela HAM Alasdair McIntyre. Etika seharusnya berpegang pada paham teologis tentang manusia. Yang keempat, prinsip tanggung jawab Hans Jonas. Manusia memiliki tanggung jawab dalam kondisi kehidupan. Yang kelima, pandangan penuh kasih iri murda. Pemahaman etika melalui kasih dan keadilan. Teori etika dan paradigma hakikat manusia. Teori yang pertama ada egoisme. Penerapan teorinya tujuan dari tindakan, kriteria etisnya memenuhi kepentingan pribadi, tujuan hidupnya kenikmatan duniawi secara individu, hakikat manusia dan kecerdasannya tidak utuh, yaitu PQ dan IQ. Yang kedua ada teori utilitarianisme. Penerapan teorinya tujuan dari tindakan, kriteria etisnya memberi manfaat atau kegunaan bagi banyak orang,
Tujuan hidupnya kesejahteraan duniawi masyarakat. Hakikat manusia dan kecerdasannya tidak utuh, yaitu PQ, IQ, dan EQ. Ketiga, ada teori deontologi. Penerapan teorinya, tindakan itu sendiri. Kriteria etisnya, kewajiban mutlak setiap orang. Tujuan hidupnya demi kewajiban itu sendiri. Hakikat manusia dan kecerdasannya tidak utuh, yaitu IQ dan EQ. Yang keempat, ada teori hak. Penerapan teorinya, tingkat kepatuhan terhadap HAM. Kriteria etisnya, aturan tentang hak asasi manusia atau HAM. Tujuan hidupnya demi martabat kemanusiaan. Hakikat manusia dan kecerdasannya tidak utuh, yaitu IQ. Yang kelima, ada teori keutamaan. Penerapan teorinya ada disposisi karakter. Kriteria etisnya ada karakter positif, negatif individu. Tujuan hidupnya kebahagiaan duniawi dan mental atau psikologis. Hakikat manusia dan kecerdasannya tidak utuh, yaitu IQ dan EQ. Dan yang terakhir ada teori teonom. Penerapan teorinya disposisi karakter dan tingkat keimanan. Kriteria etisnya karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing-masing individu dan masyarakat. Tujuan hidupnya kebahagiaan rohani, surgawi, akhirat, moksa, nirmala, mental, dan duniawi. Hakikat manusia dan kecerdasannya hakikat utuh, yaitu PQ, IQ, EQ, dan SQ. Selanjutnya ada tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Etika telah lama dikenal sebagai bagian dari filsafat dan ajaran moral dalam agama. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, perkembangannya belum sepenuhnya utuh. Dalam sejarah, pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan membuat etika lebih banyak berkembang secara rasional dan berfokus pada tujuan duniawi, sehingga sering mengabaikan dimensi spiritual manusia. Untuk kedepannya, etika perlu dibangun atas pemahaman manusia secara utuh, yaitu keseimbangan antara yang pertama, pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Kedua, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Dan yang terakhir, keseimbangan tujuan duniawi dengan tujuan rohaniah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.